Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Negarawannya seorang Jokowi itu sudah ditunjukkan tidak mau saklek dan tidak mau mempergunakan tangan besi untuk membabat lawan-lawannya. Itu negarawan. Bukan negarawan itu menunjukkan ijazah. Jangan berasumsi lah. Pak Jokowi, urusan soal cangkul menyangkul serahkan kepada kami. Tugasmu adalah mengurus negeri ini. Bagaimana caranya rakyat bisa bahagia dan sejahtera, dan bagaimana caranya Indonesia bisa maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Abah ya, Abah Nepal. Yaitu pangeran dari negeri antah berantah yang mengaku anak cucu Nabi. Bahkan dia mengaku Imam Mahdi yang mewarisi dompet dari surga. Imam Mahdi kok kalah ya pas nyalon presiden kemarin. Imam Mahdi kok pengangguran. Mungkin sakit hati teman-teman ya, nganggur dalam waktu yang lama. Ya setelah menyindir-nyindir Prabowo tapi dicuekin, kini Abah nyindir-nyindir Jokowi. Kalau menurut saya sih bukan menyindir lagi, tapi sudah menyerang ya secara terang-terangan. Dia menyebut sebetulnya Jokowi itu ingin membeli ijazah asli, tapi ternyata dibelikan ijazah yang palsu. Ini Abah Nepal yang satu ini ya, tidak akan mingkem kalau tidak dinepalkan kayaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Emang kurang ajar ya, walaupun tidak menyebut nama Jokowi secara langsung, tapi kita sama-sama tahulah siapa yang dituju oleh Abah Nepal barusan ya kan. Kurang ajar, emang sangat kurang ajar. Masa Jokowi disindir merasa ijazahnya asli ya kan, karena dulu dia merasa meminta agar dibelikan ijazah asli gitu. Nggak taunya dibelikan ijazah palsu. Ini kurang ajar sekali gitu loh. Sangat kurang ajar ya. Sementara Pak Jokowi adalah orang yang pernah menaikkan dia ke derajat yang paling tinggi. Abah Nepal ini jabatan paling tinggi kan menteri. Nah itu yang ngangkat Jokowi, coba bayangin. Kurang ajar orang seperti ini ya. Lanjut. Maaf, saya nggak ada urusan ini dengan Jokowi, dengan Prabowo, nggak ada urusan. Negarawannya seorang Jokowi itu sudah ditunjukkan tidak mau saklek dan tidak mau mempergunakan tangan besi untuk membabat lawan-lawannya. Itu negarawan. Bukan negarawan itu menunjukkan ijazah. Jangan berasumsi lah. Kita mari memberi pencerdasan kepada orang, jangan memberi penyebaran kebencian kepada orang. Saya sangat sependapat ya bahwa kenegarawanan seseorang itu tidak bisa diukur hanya dengan menunjukkan ijazah
Kita nggak bisa misalnya mengukur si BY misalnya, oh si BY ini negarawan sejati karena dia mau menunjukkan ijazahnya. Hubungannya apa? Hah? Jokowi menunjukkan kenegarawanannya itu tidak dengan menunjukkan ijazahnya. Ya, walaupun sebetulnya ijazah Jokowi itu sudah pernah ditunjukkan kepada kita semua melalui para alumni-alumni Fakultas Kehutanan rekan Jokowi kuliah, ya kan? Tapi tetap aja para pembenci itu nggak percaya. Nah, Jokowi justru, ya kan, menunjukkan kenegarawanannya itu dengan ya tidak membabat lawan-lawannya. Itu adalah sebuah bentuk kenegarawanan yang sangat sejati, seperti yang disampaikan oleh narasumber barusan. Lanjut. Bang David, komentar dulu. Ya, makasih Mbak Vira. Adik-adik mahasiswa yang di studio dan pemirsa gini. Saya berharap sebenarnya acara malam ini itu memberikan pendidikan dari kemampuan kita dengan kecerdasan kita untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada publik yang benar ya. Kalau kita bicara soal huruf miring apa segala macam ini bagi saya ini terlalu dangkal, pembodohan ya, yang terus diulang-ulang. Ya, kalau kita diam dulu tadi Anda ngomong, saya diam mendengarkan. Jadi gini ya. Terminologi ijazah palsu atau asli itu yang harus disampaikan kepada publik secara benar ya. Aslinya sebuah ijazah itu adalah kalau bicara dari aturan Permendikbud Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 50 tahun 2024, itu terminologi ijazah. Siapa yang punya hak untuk mendapatkan ijazah? Ijazah itu adalah apresiasi legalitas terhadap sebuah proses pendidikan yang benar dan legal mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau mau mengatakan palsu atau asli, lihat substansi asli atau palsu proses pendidikan Pak Jokowi. Ketika mendaftar masuk di UGM, mulai dari ketika lulus diumumkan di koran lokal, clear dia lulus. Masuk pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru itu ada tercatat di UGM ya. Yang berikutnya, Rektor UGM sudah berbicara sebagai otoritas pendidikan yang sah. Roy Suryo respon katanya lulus dari sana ya. Kemudian dekan sudah bicara, Persatuan Guru Besar Profesor, sekian profesor itu berbicara bahwa Jokowi itu adalah alumnus, clear. Angkatan-angkatan teman-teman mahasiswa Jokowi juga sudah memberikan kesaksian itu, teman gua. Di organisasi pencinta alam yang diikuti Jokowi ketika mahasiswa, semua menjadi saksi hidup dan bukti legalitas bahwa Pak Jokowi itu melakukan pendidikan legal dari awal sampai akhir wisuda. Clear. Terbitlah ijazah itu. Ya, lalu kemudian Anda mempersoalkan dari fotokopi ada huruf yang miring, ini bagi saya terlalu dangkal, terlalu membodohi publik ya. Karena substansinya bahwa asli beliau melakukan pendidikan itu sudah diklarifikasi oleh semua lembaga-lembaga yang punya legitimasi konstitusi untuk itu. UGM sudah, dan dengan seluruh perangkatnya mulai dari rektor, dekan dan semuanya ya. Kemudian lembaga otoritas pemilu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu ketika ikut kontestasi di Solo, KPUD Solo sudah menyatakan ada. KPUD DKI, bahkan ketua KPUD DKI ketika itu Juri Ardiantoro memberi kesaksian, ada videonya, bahwa saya yang menerima, kami menerima legalitas dan melihat. Kemudian ketika Juri Ardiantoro naik menjadi KPU pusat juga, beliau juga memberi kesaksian bersama Idom Kolik ya, ada kesaksian. Nah, undang-undang politik ya tahun 2017 itu mengatakan bahwa verifikasi itu harus dilakukan 2 tahap. 1, seorang calon itu harus mendaftar dengan membawa fotokopi yang dilegalisir ya, syarat administrasi. Jadi persyaratan administrasi, verifikasi administrasi dilakukan secara legal dan sah, diketukkan palu oleh KPU. Kemudian, verifikasi faktual itu banyak bisa dilakukan ya. Bisa ke UGM-nya, bisa ke dikti kementerian ya. Bisa kalau beliau seandainya yang ikut itu kontestasi adalah PNS, ke BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional. Itu bunyi undang-undang loh. Nah, kemudian saya mau mengatakan bahwa Permendikbud Ristek 50 2024 itu secara detail bicara itu. Kalaupun ijazah itu hilang, kebakar, kotor, lecet, itu bisa dibuatkan salinan baru oleh kampus yang bersangkutan. Oke, pertanyaan saya sekarang yang beredar saat ini, apakah salinan atau ijazah yang memang dikeluarkan sesuai kelulusan Pak Jokowi di UGM? Aslinya clear, ada asli di tangan Pak Jokowi. Tetapi yang ada di KPU mulai dari Solo, KPU DKI, KPU Pusat itu semua fotokopi legalisir. Nah, betul ini. Ini saya menilai apa yang disampaikan oleh siapa barusan ini. Saya lupa namanya ya. Yang jelas ini salah satu Ternak Mulyono juga, ya kan, sama seperti Andi Azwan. Nah ini saya nggak tahu, ini saya lupa namanya siapa dan juga jabatannya apa begitu. Yang jelas apa yang barusan kita dengar dari munculnya termul barusan itu benar, 100% benar ya. Ijazah itu bahkan ketika hilang pun itu tetap bisa diakui. Contoh ya kan. Ketika ijazah dulu bapak saya itu pernah sekolah aliyah. Ijazahnya hilang, ya kan? Nah, walaupun ijazahnya hilang, dia membuat laporan kepolisian tentang kehilangan ijazah, kemudian disuruh meminta
apa namanya itu, ke sekolah alma maternya, kemudian mengajukan permohonan salinan ijazah saat itu ke Departemen Agama, apa, ya pokoknya yang menaungi Alia itu apa itu, di Jakarta itu loh. Nah, kemudian muncul ijazah salinannya gitu loh. Jadi ketika seseorang itu sudah menempuh pendidikan yang disyaratkan, kalau kuliah seingat saya 144 SKS ya, kemudian ditutup dengan skripsi, ujian, dan dinyatakan lulus, ya kan, kemudian yudisium dan wisuda, sampai kapanpun dia akan tetap dianggap lulus, walaupun ijazahnya hilang, ijazahnya kena banjir, ijazahnya itu ditahan oleh perusahaan yang tempat dia bekerja, tetap bisa. Paham nggak kalian itu? Lanjut. KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Rosyuri bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Oke, udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Reza CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Ya, ini sekarang lagi viral teman-teman ya, setelah si Panci ini mengaku menemukan salinan ijazah asli Jokowi sebagai berkas pendaftaran Jokowi baik di KPU Solo, KPU Jakarta maupun KPU Pusat. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dia bacotkan beberapa waktu lalu terkait ijazah Jokowi. Dan orang macam kayak gini masih aja dipercaya. Coba bayangin, aduh, koclak nggak? Sangat koclak. Lanjut. Mengapa ada pihak yang terus menyerang dan memfitnah Jokowi? Karena mereka sadar betul pengaruh politik Jokowi masih sangat besar. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap punya daya magnet politik yang kuat. Pendukungnya tetap solid. Dan justru itulah yang membuat banyak pihak gelisah. Mereka tahu menjelang Pilpres 2029 bayang-bayang Jokowi masih sangat kuat. Itu menjadi ancaman yang nyata bagi kelompok yang dulu kalah Pilpres dan belum bisa move on. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di Pilpres 2029 nanti. Maka strategi mereka sederhana, hancurkan citra Jokowi mulai dari sekarang. Mulailah dari isu-isu receh gak jelas seperti ijazah, lalu dinaikkan ke isu-isu besar seperti proyek kereta cepat. Dan besok atau lusa pasti ada lagi bahan gorengan baru yang dilempar untuk merusak citra Jokowi. Pasti akan muncul lagi tuduhan yang lain. Hal itu akan terus-menerus terjadi sampai Pilpres 2029. Jadi kita udah nggak usah kaget. Padahal nih faktanya semua isu dan fitnah yang mereka sebarkan tidak akan mengubah apapun. Karena sejatinya pendukung Jokowi tidak akan pernah goyah, tidak ragu, dan tidak akan berpaling. Karena mereka semua tahu ini hanyalah permainan politik kotor dari kelompok yang masih menyimpan sakit hati karena kekalahan di Pilpres 2024. Barisan sakit hati ini tidak berani untuk menyerang Prabowo karena status Prabowo sekarang sebagai seorang presiden, pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, Jokowi lah yang jadi pelampiasan mereka. Citra Jokowi adalah simbol kerja nyata, simbol keberpihakan kepada rakyat. Hari ini mereka menyerang Jokowi, tapi sesungguhnya yang mereka tuju adalah Gibran dan masa depan politik 2029. Tapi ya seperti biasanya, semua drama itu hanya akan berakhir menjadi pepesan kosong. Jadi kita nggak perlu takut, tidak perlu merasa rendah, dicap sebagai termul atau buzzer hanya karena mendukung Jokowi. Biarkan mereka bicara. Kita bangga pernah membersamai Jokowi selama 10 tahun. Dan hari ini kita juga bangga bisa berdiri tegak bersama Prabowo Gibran. Iyalah, bangga kita. Dan begini Bang ya, bukan hanya para ternak Mulyono yang bangga sebetulnya. Sebetulnya orang-orang yang saat ini berseberangan dengan Pak Jokowi dan menganggap Jokowi itu musuh, bahkan bukan hanya memfitnah tapi mencaci, memaki, ya, menghina, ya kan. Itu sebetulnya juga bangga karena rata-rata mereka derajatnya itu pernah dinaikkan oleh Jokowi. Ya. Iyalah, ada yang dikasih jabatan komisaris, ada yang dikasih jabatan itu wakil komisaris atau deputi, ya kan? Ada juga yang dikasih jabatan menteri, macam-macam. Dan mereka yang membenci Jokowi rata-rata orang yang pernah dinaikkan derajatnya oleh Pak Jokowi, gitu kan?
kita ini aja ya, Ternak Mulyono itu nggak pernah tuh dinaikkan derajatnya sama Pak Jokowi, tetapi kita tetap teguh membela yang benar, karena bukan membela Jokowinya, tetapi membela kebenarannya. Lanjut. Pak Jokowi, urusan soal cangkul menyangkul serahkan kepada kami. Tugasmu adalah mengurus negeri ini. Bagaimana caranya rakyat bisa bahagia dan sejahtera, dan bagaimana caranya Indonesia bisa maju dan berjaya. Terima kasih untuk kinerjamu selama ini Pak Jokowi. Salam Projo, salam metal, salam NKRI Merdeka. Mantap ya, kita yang mencangkul tanah Pak Jokowi, ya Anda yang mencangkul mereka. Kurang lebih seperti itulah kalau saya artikan apa yang ingin disampaikan oleh netizen barusan, ya kan? Urusan mencangkul tanah, ya kan? Itu adalah urusan kami. Urusan Anda Pak Jokowi adalah mencangkul mereka. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.